Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah taklim akad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini memperoleh manfaat yang lebih baik daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Sholawat dan salam tentu tidak lupa kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman modern sekarang ini. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sampai di akhir hayat nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini sedikit saya akan matur di hadapan Bapak Ibu semuanya. Seringkali saya mendengar atau seringkali saya mendapat pertanyaan. Pertanyaannya ya yang seperti yang saya aturkan itu ya sesuai dengan tugas saya di pimpinan cabang Muhammadiyah, yaitu berkaitan dengan haji dan umroh. Pertanyaannya itu kadang-kadang sederhana, ya. Pak, kalau saya itu sebaiknya daftar haji atau umroh dulu, atau sebaliknya umroh dulu atau haji. Biasanya pertanyaan ini berkaitan dengan usia. Kalau usianya itu yang tanya sudah mendekati angka 5, biasanya pertanyaannya seperti itu. Arep mendaftar haji, antrine 30 tahun, usianya sekarang sudah 50 tambah 30 tahun wis 80. Nah besok kalau berangkat haji umur 80 tahun itu napa nggih sih mampu napa mboten? Nah, itu pertanyaannya begitu. Atau ini ada rezeki, atau saya mendaftar umroh dulu. Nah, jawaban ini tentunya harus kita kembalikan kepada hukum atau ketentuan yang berlaku di agama kita. Jadi ada satu hal yang patut atau perlu kita pertimbangkan. Prinsip dasarnya haji itu sebagaimana tertera di dalam surat Ali Imran ayat 97. Nggih menika a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji, mengerjakan haji itu merupakan kewajiban manusia terhadap Allah. Jadi haji itu merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, tetapi di belakangnya ada
yaitu bagi orang yang sanggup melaksanakan perjalanan atau mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi haji itu hukumnya wajib, tetapi wajibnya atau kewajiban haji bagi manusia itu di belakangnya ada tambahan, ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Itu yang pertama. Jadi kita gondeli dulu. Kalau saya harus haji dulu atau umroh, itu kita lihat juga hukumnya. Yang pertama hukumnya adalah haji itu adalah wajib. Artinya kalau kita punya uang, artinya mampu, sehat, ya mestinya kita daftarnya haji dulu. Perkara nanti keberangkatannya itu kita serahkan kepada Allah. Wong sing nom ora sida berangkat yo akeh, sing sepuh umurnya 70 bahkan 80 berangkat sehat ya banyak. Artinya itu rezeki dari Allah. Nah, panggilan itu kita ikuti dulu sesuai kewajiban kita. Itu yang pertama. Terus kalau sekarang umrah, bagaimana hukum tentang umrah itu sendiri? Tentu saja umrah yang saya maksud ini adalah umrah yang bisa kita laksanakan kapan saja. Kalau haji itu kan hanya bisa dilaksanakan pada musim-musim haji. Nah, kalau umrah ini ada beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan umrah ini. Yang pertama, menurut ulama Malikiyah dan sebagian dari ulama Hanafiyah itu berpendapat bahwa umrah itu sunnah muakkad. Jadi hukumnya hanya sunnah, tapi sunnah muakkad. Artinya kalau kita mengikuti ini berarti umrah itu hukumnya adalah sunnah sekali seumur hidup. Artinya kalau kita sekali seumur hidup itu sudah bisa melaksanakan umrah, berarti sunnah muakkadnya sudah kena. Kalau menurut sebagian ulama Hanafiyah, karena tidak semua ulama pengikut ulama Hanafiyah itu mengatakan sunnah, sebagian lagi itu berpendapat bahwa umrah itu wajib sekali seumur hidup. Yang ketiga bahwa menurut pendapat yang paling kuat, yaitu pendapat Imam Syafi'i maupun Imam Hambali, itu berpendapat bahwa umrah itu wajib sekali seumur hidup. Jadi kalau haji tadi hukumnya wajib, tidak ada perbedaan, karena langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sedangkan umrah ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat wajib sekali seumur hidup. Nah, artinya juga perlu kita ingat, kalau kita melaksanakan haji, apalagi hajinya itu haji dengan cara tamattu atau haji qiron, itu otomatis di dalamnya sudah melaksanakan umroh. Karena kalau haji tamattu itu berarti pelaksanaannya begitu datang di Mekah, yang dilaksanakan adalah umroh. Nah, kalau kita melaksanakan haji tamattu dengan melaksanakan umroh dulu, otomatis kewajiban kita, kalau tadi kita ikut pendapat wajib umroh, maka kewajiban umrohnya sudah kena.
Jadi nek haji otomatis, nah, haji kebanyakan Indonesia kan tamatuk. Kalau ikut yang haji otomatis wajib umroh kita sudah terbayarkan. Jadi nanti kalau punya rezeki sendiri, umroh sendiri lagi monggo. Hukumnya sunnah tapi kewajiban kita sudah tertunaikan. Setelah umroh selesai baru pelaksanaan hajinya. Itu. Jadi kalau kita melaksanakan haji maka dua-duanya sudah kena. Umrohnya kena, hajinya tertunaikan. Jadi jawaban di atas, kalau kita punya rezeki maka sebaiknya kita daftar haji dulu. Perkara engko keberangkatannya itu kita serahkan kepada Allah. Yang akan memberangkatkan rezekinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Niku menjawab pertanyaan yang biasanya sering muncul. Kemudian ada beberapa hal, kita kembali ke haji tadi. Haji itu merupakan kewajiban manusia, tetapi kewajiban itu bersyarat, yaitu harus istitoah dulu. Istitoah niku napa? Istitoah itu istilah lain yang kalau di bahasa kita yaitu kemampuan untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Artinya istitoah itu berarti ada kemampuan keuangan, iso bayar, iso mangkat, sehat, aman. Nah itu berarti istitoah. Ada beberapa hal yang menyebabkan istitoah seseorang itu terhalang. Jane duwe duit ning ora istitoah. Misalnya seperti itu. Nah, yang pertama yang menyebabkan seseorang itu terhalang istitoahnya, itu yang pertama adalah kondisi fisik dari seseorang itu sendiri. Kondisi fisik dari seseorang itu sendiri. Orang bisa terhalang istitoahnya satu karena sakit, tidak memungkinkan untuk melaksanakan haji. Contoh, orang yang sudah berniat tapi umurnya sudah sepuh sekali dan kebetulan itu kena penyakit atau kena kondisi nek orang Jawa mengatakan ya pikun napa niku, jempo. Nah itu rasanya tidak mungkin melaksanakan ibadah haji. Itu berarti yang menghalangi adalah kondisinya sendiri. Yang kedua, yang menghalangi istitoah itu adalah kalau dinyatakan sakit dan sakitnya itu permanen oleh dokter, dinyatakan sakit permanen yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi. Nah itu berarti dia terhalang dari istitoahnya untuk melaksanakan haji. Jadi ada dua tadi. Yang pertama itu karena sakit, ya, yang tidak bisa melaksanakan haji. Tetapi yang kedua itu adalah sakit, tetapi sakitnya itu sakit yang divonis permanen. Kalau sekarang itu nyun pangapunten, bagi mereka yang sudah sakit diabetesnya sampai ginjal ya, itu sampai cuci darah 2 kali, itu sekarang dianggap oleh Kementerian Kesehatan itu merupakan tidak istitoah secara permanen. Jadi kalau haji sudah, dulu mungkin 10 tahun yang lalu cuci darah 2 kali seminggu masih bisa berangkat. Saya tahun 2009 itu ada teman seminggu itu 2 kali cuci darah, itu masih bisa berangkat. Tapi waktunya habis untuk itu. Sampai di Arab juga habis untuk itu.
Jadi ini cuci darah, burung nanti bisa melaksanakan ini dan itu sudah waktunya cuci darah lagi dan seterusnya. Kalau sekarang sudah tidak diperbolehkan haji, jadi dianggap tidak istiqtoah. Terus yang kedua, yang B, itu kondisi dari luar dirinya. Jadi kondisi dari luar dirinya. Napa niku antara lain keamanan negara, tidak ada perjalanan menuju ke tanah suci atau terjadi wabah. Keamanan bisa terjadi bukan hanya di negara yang ditinggalkan, tapi yang dilewati juga bisa. Melewati suatu negara tertentu harus, tapi negara itu tidak aman. Kalau kita lewat itu cukup membahayakan. Nah, itu namanya tidak istiqtoah karena keamanan. Atau karena wabah, kita sudah mengalami tahun 2020, 2021 itu haji Indonesia tidak diberangkatkan karena ada wabah COVID. Ya, baru setelah itu ada pemberangkatan lagi. Terus yang ketiga, keadaan seseorang itu dikatakan tidak istiqtoah itu karena kondisi yang menyebabkan A dan B tadi. Kondisi yang menyebabkan yang pertama dan kedua tadi tidak istiqtoah itu berarti bisa menimbulkan seseorang tidak wajib haji, ya, karena kondisi tadi. Atau kewajibannya tetap wajib haji, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh orang lain atau dikenal dengan istilah badal haji. Jadi diwakili atau dibadalkan. Tentu kami tidak bisa mengupas tentang ini panjang lebar karena waktunya yang sedikit. Nah, sekarang ini aturan sekarang, saya cepatkan karena masih ya tinggal 5 menit. Sekarang ini aturannya istiqtoah itu didahulukan. Jadi kalau panjenengan mau berangkat haji, maka sebelum pelunasan itu ada pemeriksaan kesehatan untuk mencapai surat atau ketetapan oleh Kementerian Kesehatan bahwa panjenengan dinyatakan istiqtoah atau layak untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi sakniki niku istiqtoahnya didahulukan. Pengalaman kalau wingi ada yang sampai pelunasan tahap ketiga niku dereng istiqtoah karena ada satu, yaitu HbA1c. Nek gampangane ya pokoke ling numpuk gula wis pirang-pirang tahun kok hanya beberapa minggu atau bulan suruh turun langsung kan nggih kangilan. Nah itu. Nah, pemeriksaan medisnya itu banyak sekali. Yang disasar antara lain ada 4 minimal. Ini hanya saya katakan saja. Yang pertama persamaan pemeriksaan medis, medical check up. Itu yang pertama. Yo tekanan darah, pernafasan, suhu tubuh, paru, jantung, pokoknya yang biasa di check up itu merupakan yang diperiksa pertama. Yang kedua itu pemeriksaan kognitif, kemampuan seseorang atau merupakan proses berpikir seseorang jamaah haji. Pikiran ini cek genep apa ora, itu dicek. Yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan mental. Kula riyen nate haji, kanca kula niku nggih niki pun sepuh nila. Jadi mentalnya sudah tidak penuh lagi. Jadi nek neng hotel niku mung mubeng mawon. Enten apa, Mbah? Wedhusku mau wis dilebokne burung ya. Padahal niku enten hotel pas munggah haji niku. Pas pelaksanaan haji. Niku tegese mentalnya sudah tidak genap lagi. Ya.
Itu jadi ketoke haji ning ora mikir nek aku ki jebulane sedang haji. Mubang-mubeng kamare sapa-sapa dileboni mbuh kuwi kamar kakung mbuh kamar putri sing girap-girap sing kamar putri kebetulan mbae atau bapaknya itu kakung niku. Nah, masih banyak lagi antara lain pemeriksaan kesehatan yang terkait dengan kemampuan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Niku dicek juga. Nah, niki KBIH Muhammadiyah mulai tahun ini akan memberikan pendampingan kesehatan ini di awal. Jadi nanti pertemuan kedua atau lambat-lambatnya pertemuan ketiga dari 24 pertemuan manasik atau 6 bulan sebelum Ramadan itu akan dilaksanakan screening kesehatan. Nah, nanti yang beresiko tinggi misalnya gulanya kok dhuwur banget, tekanan darahnya dhuwur banget, nah itu diadakan pendampingan. Mbah, apa, Bu, penjenengan kedah ngeten ini yang harus dikurangi dan sebagainya. Kemudian secara berkala dicek. Pada saatnya nanti ada pemeriksaan kesehatan untuk menentukan istitoah, maka diharapkan jamaah haji Muhammadiyah sudah siap untuk istitoah. Mboten kados kala wingi. Kala wingi itu menanti yang istitoah ketoke segar bugar hariannya, ning ternyata sertifikat istitoahnya tidak muncul-muncul. Yang terakhir 1 menit, Bapak Ibu, yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu adalah kemudahan haji. Yang pertama itu haji itu ada yang namanya prioritas lansia. Jadi Bapak Ibu ada kuota 5% dan 5% itu dihitung langsung dari nomor porsi dan umur. Diurutke king dhuwur. Oh iki umure 94, 93, 90. Nah, turun sampai 5% kuotanya. Itu namanya prioritas lansia. Yang ini akan diberangkatkan dulu. Niku. Lah niku tidak perlu mendaftarkan. Ning 2 tahun kemarin itu yang masuk prioritas lansia paling enom 84 tahun. Nah, nek jenengan lagi umur 75 atau 77, kula niki pun lansia nek mboten diberangkatke. Wong sing katut prioritas lansia we umur paling enom 84 tahun. Itu yang perlu. Terus yang kedua ada penggabungan suami istri terpisah. Suaminya berangkat sekarang, istrinya masih 5 tahun yang akan datang. Itu bisa mengajukan untuk diberangkatkan bersama. Pendampingan orang tua anak atau sebaliknya. Ibu wis budal tahun ini, yuswane wis di atas 60, ijen. Putrane wis duwe nomor porsi tapi berangkatnya belakangan, bisa mengajukan untuk mendampingi orang tuanya. Atau sebaliknya, kalau kemarin itu yang KBIH Muhammadiyah Masaran itu ada yang ibunya masih beberapa tahun yang akan datang, ning putri kandungnya sudah berangkat tahun kemarin, terus mengajukan permohonan saya tak maju biar didampingi anaknya kandung. Ternyata bisa. Itulah engko nek mangkatku tahun 30 apa ya jek urip apa ora lah mikire tekan ngendi-endi. Maka mengajukan untuk bisa didampingi putrinya. Yang terakhir yaitu pelimpahan porsi Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan mendaftarkan haji meskipun sudah usianya sudah cukup dewasa atau cukup tua, tidak perlu mikir engko aku ra iso mangkat piye. Karena kalau tidak bisa berangkat karena sakit atau wafat, maka bisa dilimpahkan ke anak ke ahli warisnya, ke anak kandungnya, ke suaminya atau ke istrinya. Jadi tidak ada hilangnya. Itu yang
terakhir yang kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu semuanya terkait dengan pelaksanaan haji. Sekarang Haji KBIH Muhammadiyah sedang bersiap untuk melaksanakan manasik untuk keberangkatan yang akan datang. Kalau ada keluarga, famili, teman yang akan berangkat haji, bisa diarahkan mengikuti KBIH Muhammadiyah di Masaran. Cedak, opo-opone yo cedak, gampang, mudah, murah, sesuai sunnah. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf agak terlambat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.